Qin Yichen tetap diam untuk waktu yang lama. Jika keberadaannya tidak terungkap, permaisuri dan berbagai kaisar mungkin terbunuh kapan saja, dan mereka takut mereka akan mabuk dalam cerita ini lebih lama lagi. Tetapi pada saat ini, saya melihat Feng Nianwu dengan lembut membujur roh penjaga seperti bayi yang terbungkus bedung, air mata di air matanya, dan suaranya tercekat, dasar anak kecil yang malang. Qin Yichen terkejut, dan pada saat berikutnya, dia langsung memahami kehancuran roh penjaga. Semangat penjaga ini mungkin sama dengan pengalaman Xiao Yu. Dalam malapetaka itu, Tian Xun Yang dan Dao Tong tewas, bahkan Zinu dan Cowherd bukanlah dewa bawaan. Dan mereka adalah karakter di hari-hari awal era naga sejati. Bahkan jika mereka adalah basis budidaya kaisar alam, sekarang mereka seharusnya telah menghabiskan umur mereka. Semangat penjaga selalu ada. Sebagai seorang Zerg, dia bisa dibunuh, tetapi sulit baginya untuk kehabisan hidup dan mati. Semangat penjaga selalu mewarisi kehendak Ratu Matahari Surgawi, menjaga istana gadis penenun, dan, seperti penggembala sapi dan gadis penenun, melakukan perjalanan dalam umat manusia dan akan datang ketika mereka bertemu dengan umat manusia yang menderita. Menurut Feng Nianwu, permaisuri Matahari Surgawi yang akan dilihat oleh generasi selanjutnya terkadang dimanifestasikan oleh roh kaisar dari gadis penenun dan penggembala sapi. Terkadang mereka sebenarnya adalah roh penjaga. Qin Yichen tidak dapat mengingat apakah dia telah melihat pasangan-pasangan abadi ini di alam jiwa naga. Tetapi alam jiwa naga telah disegel. Anak kecil yang malang ini tidak akan pernah bisa menemukan tuannya lagi. Selama malapetaka itu, dia dan Xiao Yu bersembunyi, dengan rasa takut yang sama. Tapi Xiao Yu bersembunyi di tanah suci bulan iblis, sulit untuk menghancurkan tanah suci bulan iblis secara paksa. Setelah dilanggar suatu hari, bukan saudara Yue Kong yang akan menjemputnya, atau kedatangan Heiju. Tidak ada ragu bahwa dia akan mati. Tampaknya lebih baik untuk menanggungnya. Tapi inilah Zerg yang diasingkan setelah kekalahan. Qin Yichen tidak tahu apa yang akan terjadi pada roh penjaga Zerg, tetapi dia tahu bahwa sebagai roh penjaga Zerg, jika dia ingin kembali ke Zerg, maka tidak perlu bersembunyi. Tapi roh penjaga tidak kembali ke Zerg. Ini bukan penghakiman. Bagaimanapun, Hua Daoru mengatakan bahwa ketika penggembala sapi menenun menikah, roh penjaga yang dikirim oleh Dewa Kaisar baru saja lahir, hanya seorang anak. Dengan kata lain, roh penjaga secara bertahap tumbuh di bawah asuhan Tian Xun Yang. Dengan kata lain, dia tumbuh bersama Tian Xun Yang sampai ke pembangkit tenaga listrik alam kaisar, dan tumbuh menjadi gembala sapi dan gadis penenun yang dikenal oleh semua ras. Oleh karena itu, dia tidak kembali ke Zerg, tetapi bersembunyi di sini. Tidak hanya itu, lelaki kecil yang malang ini ingin pulang dan kembali ke tempat itu dalam ingatannya. Dia bekerja keras untuk membuka lubang cacing. Dia berharap untuk melarikan diri kembali ke umat manusia secara diam-diam dari dunia yang luas, dari turbulensi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dia sepertinya akan berhasil, dan akhirnya membuka lubang cacing yang benar. Namun, dia gagal. Karena yang berdiri di depannya adalah kekacauan. Itu adalah kekacauan yang bahkan kekuatan alam kaisar tidak berani memprovokasi. Qin Yichen tidak berani membayangkan betapa putus asa roh penjaga saat itu. Dia hanya ingin pulang, tetapi menemukan bahwa rumah sudah tidak ada lagi. Kemudian, roh penjaga menerima segalanya, dan dia membungkus dirinya dengan kepompong emas. Seolah-olah dia tertidur lelap, atau dengan kata lain, itu lebih seperti menunggu dirinya untuk bersatu kembali dengan penggembala sapi dan gadis penenun. Artinya, ditelan oleh kekacauan. Sama sekali tidak ada di dunia. Qin Yichen tidak ragu bahwa roh penjaga ini sebenarnya menunggu kematian. Jika mereka datang untuk menyelamatkan lebih banyak, kekacauan akan terus menyebar, dan kepompong emas akan ditelan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Faktanya, Qin Yichen benar. Bahkan jika bukan karena Tian Xun Yang dan Cowherd sebelum mereka berubah menjadi roh kaisar, mereka meminta roh penjaga, berharap dia bisa terus melindungi orang-orang dari suku itu untuk mereka. Roh penjaga telah melompat ke dalam kekacauan secara sukarela saat itu, dan tidak akan menunggu di sini sama sekali, menunggu Hua Daoru, menunggu Qin Yichen. Pada saat itu, mata tajam Qin Yichen memerah. Hei, Dewi pasti masih hidup. Dia menunggumu di dunia jiwa naga. Anak kecil, ayo kita antar kamu pulang, oke? Qin Yichen tidak tahu apakah roh kaisar dari permaisuri Matahari Surgawi telah terbunuh. Tetapi apa yang tidak dia ketahui sangat akurat, itu bohong. Tapi sekarang, dia hanya berharap bahwa lelaki kecil yang diam-diam menunggu keos menelan bisa pergi bersama mereka. Kepompong emas di lengan Feng Nianwu bergetar, tetapi ikatannya dengan Qin Yichen sangat lemah. Bagaimanapun, yang terakhir bahkan bukan manusia. Feng Nianwu menyeka air matanya, dan dia menatap kekacauan itu lagi. Di balik ini adalah tanah leluhur klan kita. Jelas bahwa dia adalah kampung halaman, tetapi sulit untuk bergerak. Rasa sakit seperti ini membuat Qin Yichen merasa seperti pisau. Saya sangat ingin melihat kampung halaman saya. Bahkan jika tanah leluhur umat manusia pasti telah ditelan kekacauan selama bertahun-tahun,
tidak ada lagi tanah yang tersisa. Tapi itu masih kampung halamannya. Putri Wenxing juga menatap kekacauan itu. Ini adalah jalan rahasia menuju tanah leluhur umat manusia. Ini jalan rahasia. Tapi Hua Daoru menggelengkan kepalanya sedikit. Ini pasti akan terungkap di sini. Tidak peduli apakah kita bisa menghentikan kita, permaisuri pasti akan mencarinya. Apalagi dunia tahu di mana tanah leluhur umat manusia. Tanah leluhur umat manusia tidak sama dengan tanah leluhur suku naga sejati. Bahkan Raja Dewa sudah sulit ditemukan selama bertahun-tahun. Tanah leluhur Teran ada di sana. Dan alasan mengapa belum diinjak-injak adalah karena batu penambal langit telah dirampas. Kekacauan. Umat manusia mempertahankan jejak martabat terakhir. Tanah leluhur kita dihancurkan. Dan musuh tidak akan diinjak-injak. Tapi kekacauan itu memblokir musuh. Juga memblokir roh penjaga permaisuri Tianxun. Dan bahkan memblokir Qin Yichen yang ingin melihat lagi kampung halamannya. Pergi dari sini dulu. Demon Yue Kong bergumam pelan, membuat Qin Yichen sadar kembali dalam sekejap ya. Setiap detik dari mereka tertegun di sini adalah kemungkinan permaisuri mengalahkan mereka. Ketika Yao Yue Kong pergi, dia diam-diam menatap Chaos, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Semangat penjaga pada saat itu seharusnya hanya menggali penghalang dari kekacauan dan putus asa, tetapi tidak terus berdoa untuk kematian. Seolah-olah sebuah gua akan ditembus, dengan lautan di belakangnya, dan roh penjaga yang diperintahkan Tianxun yang dalam keputusasaan yang dalam sulit untuk dilupakan, dan dia hanya mengurung dirinya sendiri. Seolah kekacauan tetesan air menyusup, itu akan menenggelamkan roh penjaga cepat atau lambat. Demon Yue Kong menyempitkan pandangannya dan berubah menjadi cahaya bulan untuk membawa semua orang berkeliling. Lubang cacing menjadi lebih luas dan lebih luas. Namun, ketika dia melepaskan Qin Yichen di tengah kerumunan, dia sampai pada posisi yang dieksplorasi oleh klan cahaya jahat yang kuat. Tapi Qin Yichen adalah tertegun. Klan cahaya jahat sudah menjaga di luar. Wajah Qin Yichen acuh tak acuh. Tapi Yao Yue Kong tidak menunda. Setidaknya kaisar belum datang. Dia masih bisa melawan klan Xiawang. Dan bahkan sebelum permaisuri datang, klan Xiawang mungkin tidak berani menghentikan mereka sendirian. Tapi Qin Yichen ragu-ragu saat ini. Tapi klan cahaya jahat bisa mengikuti kita. Terus beritahu kaisar tentang posisi kita. Semakin banyak klan kaisar akan datang untuk mengepung kita.